Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Para penonton menarik napas dalam-dalam setelah melihat kekalahan gajah penyeberangan sungai Dracoform. Mereka berdua menggunakan gaya yang sama tetapi Dracoform kalah. Kita harus ingat bahwa Dracoform adalah nenek moyang Vermilion yang terkuat sementara Li Qiye hanyalah orang luar. Dracoform memiliki semua kelebihan. Ini benar-benar tidak terduga. Warisan mereka yang hilang digunakan untuk mengalahkan leluhur mereka sendiri. Banyak murid dari Vermilion menjadi cetak seketika. Oh, seekor naga muncul dan meraung sebelum melompat ke langit dan melingkari bintang-bintang. Itu memisahkan yin dan yang dan menyegel segala sesuatu di dunia sambil bertindak sebagai pertahanan terkuat. Oleh karena itu, gelombang ketiga menghancurkan naga itu tetapi semuanya baik-baik saja. Langkah kuat ini akhirnya dihentikan. Naga penghuni jurang neraka, makhluk yang agung dan tak tergoyahkan ini membuat seorang leluhur berteriak, ini adalah teknik perlindungan Vermilion yang terkuat, hampir tidak dapat ditembus. Ini adalah salah satu dari 5 variasi Vermilion yang tersisa. Dracoform sungguh luar biasa, kelima variasinya terhubung sempurna sehingga dia bisa berganti ke variasi lain tanpa efek negatif apapun. Penguasaan sempurna. Beberapa leluhur memuji. Mereka dapat melihat bagaimana gajah berubah menjadi naga tertunda tanpa waktu atau stagnasi energi. Salah satu masalah dengan variasi kelimanya adalah letaknya yang tidak bersebelahan. Oleh karena itu, menikmati satu demi satu akan menimbulkan akibat yang buruk. Misalnya, ketika Wu Bingning menggunakan 3 variasinya berturut-turut, dia tidak dapat menahan riak energi dan vitalitas. Ini tidak terjadi pada Dracoform. Dia menggunakan dan memodifikasi sesuka hati, dengan mudah juga, menunjukkan penguasaannya terhadap 5 variasi ini. Guyuran, gelombang keempat datang, menghancurkan ruang di atasnya. Hal yang paling menakutkan adalah sama seperti gelombang ketiga, gelombang ini lebih kuat dari gabungan 3 gelombang sebelumnya. Ledakan, itu menghantam penghalang naga dan membuat seluruh bola bagian atas bergetar. Naga yang memisahkan yin dan yang juga bergetar. Dracoform berada dalam bahaya terpesona kapan saja. Guyuran, kemudian datanglah gelombang kelima tanpa tertunda. Kata-kata tidak dapat menggambarkannya karena ikan mas kali ini mengirim seluruh lautan ke depan. Bayangkan saja, lautan ini telah menenggelamkan segudang dunia. Oleh karena itu, ia datang dengan kekuatan yang cukup untuk menjangkau seluruh dunia. Itu menghancurkan kubah langit dan mengubur banyak bintang. Ledakan, perlindungan naga terhebat ini tidak dapat menghentikan seluruh lautan. Itu hancur seperti perisai yang rusak. Dracoform sambil terbang muntah darah, menyebabkan luka yang parah. Semua orang menatap pemandangan ini dengan bingung, tidak ada orang lain yang akan mempercayai apa yang terjadi di sini hari ini. Seseorang benar-benar menggunakan variasi martial leluhur untuk mengalahkan Dracoform Martial God. Orang lain akan menganggap ini sebagai lelucon. Begitu banyak hal tak terduga di dunia ini. Meski terluka, semangat Dracoform tetap tinggi. Dia berdiri, matanya terkejut dan takut karena dikalahkan oleh variasi nenek moyang mereka. Saya ingin melihat semua yang Anda miliki. Dia tidak menyerah dan tetap kompetitif dan keras kepala, ingin bertarung dengan Li Qiye sampai akhir. Beberapa waktu lalu, pertarungan ini hanya karena kebutuhannya, semacam janji. Tapi sekarang, dia benar-benar ingin ikut serta dalam duel ini untuk melihat apa yang bisa dilakukan Li Qiye. Itu tidak terbatas, tingkat yang tidak dapat Anda capai. Li Qiye mendengus. Baiklah, aku akan mencobanya. Dracoform meraung. Ledakan. Area terdalam Vermilion memancarkan seberkas cahaya murni tanpa akhir, menggunakan kekuatan terkuat yang ada. Dia berdiri di sana dengan bangga dengan sumber dao di bawahnya. Itu luar biasa, mewakili seluruh dunia. Kekuatan murni ini langsung berkumpul di tubuhnya. Setiap orang merasakan kekuatan sistem dan penghuninya memberdayakan dirinya. Ledakan. Dia mengambil satu langkah lagi ke langit, ditutupi dengan cahaya yang bersinar. Rupanya ada 3.000 dunia muncul di belakangnya, bergantung padanya untuk memikulnya. Semakin banyak dunia yang bermunculan, jumlah makhluk hidup secara bertahap meningkat. Dia menyerupai nenek moyang dengan aura yang meringkuk berbagai alam.
Kekuatan sumber Dao. Semua orang mengerti bahwa Dracoform telah mengambil kendali sistem Vermilion, tetapi efisiensi sebenarnya masih belum diketahui untuk saat ini. Bahkan jika dia tidak bisa memahami semuanya, dia menjadi sangat takut dengan kekuatan nenek moyang ini. Guyuran, gelombang ke-6 datang, tidak lagi membawa luasnya lautan. Namun, segudang terbalik. Gelombang ini mengandung kekuatan puluhan kali lebih besar dari gabungan 5 gelombang sebelumnya, gelombang kekuatan yang gila. Dracoform memilih gajah penyeberangan sungai lagi. Namun, tidak ada lautan luas atau gajah raksasa yang muncul. Hanya seekor gajah berukuran normal yang muncul namun memiliki cahaya suci yang tak terdengar, seperti berasal dari tanah suci agama Buddha. Ledakan. Banyak sekali hukum yang menjerit dan merata setelah binatang itu mencapai kekuatan yang cukup untuk menekan keabadian. Banyak eksistensi di segudang yang terasa tercekik, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Tampaknya olah binatang itu sedang mencapai dada mereka. Aspek fisik memang diremehkan namun bukan bagian krusial. Orang-orang menjadi putus asa karena membingungkan ini. Seseorang tidak akan mampu berjuang, yang bisa mereka lakukan hanyalah berbaring di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Ada desas-desus tentang dia yang menekan kaisar sejati air dingin sebelumnya. Rupanya ini benar sekarang karena semua orang merasakan perasaan yang sama. Mereka juga bisa membayangkan bagaimana kaisar menjadi korbannya. Kaisar sejati menjadi tidak berdaya. Keputusanasaan seperti itu. Sasaran injakannya adalah ekor ikan mas. Meskipun ikan ini dapat mengangkat seluruh dunia, ia tidak dapat bergerak saat ini. Itu ditekan. Orang-orang tersentak sebagai tanggapan. Dracoform berdiri di sana seperti makhluk tertinggi yang tak tersentuh, mirip dengan nenek-nenek moyang yang menakjubkan. Leluhur agung, kamu tidak terkalahkan. Para ahli dari sistemnya bersujud. Dracoform Martial God benar-benar cukup kuat untuk menekan kaisar sejati, rumornya benar. Penonton lainnya bergidik. Sebelumnya, beberapa orang akan memahami keabsahan cerita-ceritanya. Mereka pasti akan berhenti setelah hari ini. Kaisar sejati sendiri akan kesulitan menghadapi masalah langsung seperti ini. Penonton benar-benar ngeri dengan pemandangan ini, kekuatan Dracoform tidak berlebihan. Ketenarannya sebagai ahli nomor 1 tidaklah kosong sama sekali. Beberapa orang tenggelam dalam kekaguman. Mereka merasa dia tidak melakukan tindakan itu beberapa waktu lalu. Yah, bukan karena dia lemah, tapi Li Qiye terlalu kuat. Yang terakhir ini berkali-kali lebih unggul dalam pertarungan ini, jadi Dracoform sama sekali tidak terlihat seperti ahli nomor 1. Oleh karena itu, orang-orang mulai kecewa dan berpikir bahwa dia tidak melakukan tindakan yang mereka bayangkan. Karena ekor ikan mas didorong ke bawah oleh gajah, ia tidak dapat menimbulkan gelombang lagi. Ia menjadi tidak lebih dari seekor ikan biasa. Tolong beri saya petunjuk. Dracoform berdiri di sana dengan kehadiran yang tinggi, tampaknya tidak stabil. Aura nenek-nenek moyangnya membuat orang bergidik, tidak peduli siapa mereka. Dewa sejati hanya bisa berlutut, tidak mampu menahan aura jenis ini. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan saat ini dapat menghancurkan mereka. Tidak diperlukan. Li Qiye tersenyum, Wavebringer Cup saja sudah cukup. Anda bukan satu-satunya yang bisa mengendalikan kekuatan sumber Dao. Dengan itu, suara mendengung pun muncul. Li Qiye tiba-tiba memancarkan rangkaian cahaya, menyerupai formasi kepompong. Mereka tertanam ke dalam tanah. Ledakan. Sistem memancarkan cahaya tanpa akhir. Tempat ini sangat besar dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, rune Dao padat di setiap inci tanah. Memperbaiki. Mereka bersatu untuk menciptakan hukum Dao yang melonjak ke langit. Hukum Dao ini kemudian membentuk simbol surgawi, tatanan Grand Dao. Perintah rahasia ini langsung tercetak pada Li Qiye. Gemuruh. Seluruh sistem berguncang satu kali. Setiap incinya memancarkan energi yang murni dan sejati. Segala sesuatu yang terakumulasi dalam sistem telah keluar. Kekuatan tak berujung ini berkumpul dalam pusaran yang dibentuk oleh tatanan rahasia sebelumnya. Ledakan. Dua sayap Dao muncul di belakangnya. Hanya satu kepakan saja yang akan mengirimkan cukup banyak angin dan petir untuk sepanjang segalanya. Meskipun bentuk fisiknya tetap sama, dia tampak jauh lebih besar dari sebelumnya dengan kepala setinggi langit dan kaki menginjak bumi. Kekuatan nenek moyang memimpin dalam dirinya. Tidak mungkin.
Dracoform menjadi terkejut dengan mata terbuka lebar karena takjub, tidak pantas menjadi ahli nomor 1. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak dapat mempercayai matanya sendiri, berpikir bahwa dia hanya melihat sesuatu. Seluruh dunia pun menjadi takut. Para anggota Vermilion ternganga, berdiri di sana membeku seperti ayam kayu. Mereka tidak bisa mendapatkan kembali akalnya sama sekali. Akhirnya, satu nenek moyang menjadi yang pertama. Dia memastikan bahwa itu bukanlah ilusi dan tersentak, tidak mungkin, bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan Vermilion, dia hanya orang luar, dan kekuatan ini juga tidak lebih lemah dari dewa bela diri Dracoform. Petik 2. Memang benar, pemahaman Li Qiye terhadap kekuatan sistem Dao saat ini tidak kalah dengan Dracoform. Orang tidak akan menganggap aneh kalau Dracoform bisa melakukan ini. Sebagai nenek moyang terkuatnya, dia telah meneliti dan mempelajari seluruh tempat. Di sisi lain, Li Qiye hanyalah orang luar yang belum pernah ke Vermilion sebelumnya. Semuanya terlalu menakutkan. Hanya mereka yang mempelajari hukum nenek moyang dan sumber dao yang dapat mengendalikan kekuatan. Berapa itu? Itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Sepertinya Verces bisa dengan mudah menangkap kekuatan sistem apapun. Ini berarti bahwa dia tidak akan tersentuh kemanapun dia pergi, mampu menghancurkan semua anggota sistem ini. Bagaimana kamu menggunakan kekuatan sistem kami? Dracoform akhirnya kehilangan ketenangannya dan tergagap. Mu Shaochen juga pernah mengendalikan kekuatan sistem mereka sebelumnya, tapi itu karena dia punya waktu untuk menyelidiki sistem mereka selain mendapatkan izin dari pengadilan militer. Terlebih lagi, kendalinya sangat terbatas, jauh lebih kecil dari apa yang bisa dilakukan Dracoform. Hal ini sama sekali tidak terjadi pada Li Qiye. Itu berarti Li Qiye bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan mereka tanpa menggunakan satupun kekuatan, pemikiran yang cukup menakutkan, tidak heran mengapa seseorang setinggi Dracoform masih terkejut. Li Qiye dengan santai menjawab, itu hanya kembali ke asal. Apapun yang dilakukan leluhur bela diri Anda, saya meniru hal yang sama, itu saja, jadi apa sulitnya mengendalikan sistem Dao Anda? Komentar acuh tak acuh itu membuat Dracoform takut karena dia sendiri tidak tahu bagaimana nenek moyangnya melakukannya. Tak seorang pun di Vermilion dalam sejarah mampu menjawab pertanyaan ini, apalagi orang luar. Para anggota Vermilion tidak mengetahuinya, begitu pula orang bijak mereka. Li Qiye memiliki pengetahuan ini, sehingga dia bisa menggunakan 12 variasi dan mengendalikan kekuatan Vermilion. Memang benar ketika orang mengatakan bahwa leluhur bela diri telah menemukan bagian dari kitab suci surga fisik. Tentu saja, itu mungkin tidak disebut kitab suci fisik pada zaman itu. Karena halaman-halaman ini, dia mampu membuat Grand Dao-nya sendiri beserta 12 variasinya. Oleh karena itu, dia menggunakan kata-kata dalam kitab suci ini sebagai prinsip panduan untuk proses pemurnian tanah Dao selama berdirinya Vermilion. Tidak peduli apakah kitab suci itu diberi nama fisik atau finalitas, ia tetap memiliki esensi yang sama, tercipta dari salah satu dari 9 kata. Secara kebetulan, Li Qiye memiliki kitab suci ini dan bahkan membuka halaman baru sepenuhnya, menamakannya finalitas. Dia memiliki benda asli selain menguasai kedalamannya, jadi tidak sulit baginya untuk melacak kembali ke sumber asli leluhur bela diri. Semua orang menjadi tercengang, terutama anggota Vermilion. Beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah Li Qiye adalah leluhur dari istana militer mereka meskipun mereka tahu bahwa hal itu tidak benar. Giliran saya, Li Qiye tersenyum dan dengan santai menunjuk ke depan. Ledakan, itu adalah langkah yang sama lagi, Wafebringer Cup. Ikan yang ekornya diinjak mulai terbalik lagi, menyebabkan segudang akan terjatuh di atas gajah. Langkah ini menjadi luar biasa tanpa menggunakan gelombang apapun karena dunia itu sendiri berfungsi sebagai media terhebat. Ledakan, gajah tidak dapat menghentikan sama sekali dan mencabut ekornya. Kepalanya berubah kabut menjadi darah setelah teriakan nyaring. Oh, Dracoform berteriak pada momen penting ini, naga penghuni jurang neraka. Seekor naga sejati melompat ke langit dan menyegel berbagai alam, mampu menghentikan serangan terkuat. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan variasi ini. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, tidak mampu memisahkan segalanya. Seseorang yang menggunakan momentum pada zamannya masih tidak akan mampu menerobos. Namun demikian, setelah ledakan keras, Myriad jatuh ke dalam kegelapan.
Posisi Dracoform dihancurkan kembali ke titik awal. Bintang menjadi debu, ruang di atas juga jatuh ke dalam kegelapan yang sama. Naga itu hancur juga dan Dracoform terbang sekali lagi. Dia sendiri hampir berubah menjadi kabut darah. Dagingnya babak belur hingga menjadi bubur dan dibiarkan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Para penonton menyukainya. Pakar nomor 1 dari Myriad hampir hilang dalam satu serangan. Mereka baru menyadari bahwa kekuatan sejati Li Qiye bahkan lebih tak terduga. Berdengung, tubuh Dracoform yang ditekan dengan cepat menyatu kembali. Namun demikian, ia menjadi pucat karena membuang begitu banyak energi dan vitalitas untuk melakukannya. Lukanya sangat menyedihkan, menyembuhkannya secara instan adalah hal yang mustahil. Bagus sekali, aku bukan tandinganmu. Dracoform berkata dengan sentimental. Melontarkan kata-kata kemarahan tidak ada gunanya sekarang jadi dia hanya menyatakan kebenarannya. Belum terlambat untuk menyerahkannya, kata Li Qiye. Jika saya menyetujui sesuatu, saya tidak akan menariknya kembali. Dracoform memasang ekspresi tegas sambil menyatakan, kamu harus berjalan. Melewati mayatku jika kamu menginginkan tuan mudamu. Li Qiye tersenyum, saya tidak keberatan berjalan di atas mayat Anda. Itu bukan masalah besar, aku bahkan akan berjalan melewati nenek-nenek moyangmu. Ekspresi Dracoform berubah menjadi buruk, tapi dia tidak repot-repot mengungkapkan kemarahannya. Li Qiye lebih dari memenuhi syarat untuk menyatakan tanpa menyatakan angkuh. Tingkat kekuatan orang ini hampir tiada taranya. Aku akan tetap berjuang sampai akhir meskipun aku bukan tandinganmu. Dracoform mengeluarkan senjatanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, mati kamu dalam pertempuran akan membuatku tanpa penyesalan. Berdengung, senjatanya memancarkan cahaya ilahi yang sangat besar, penuh warna berbeda. Itu tercapai di seluruh dunia. Sebuah pentungan tidak utuh tetapi dibuat dari 12 bintang yang saling terhubung. Oleh karena itu, ia memiliki cahaya berbintang, tidak hanya memiliki kekuatan 12 bintang tetapi juga ruang itu sendiri. Yang paling penting, bintang-bintang ini bangkit dan bertindak sebagai totem penyegel yang sempurna, membuat senjatanya menjadi cukup menakutkan. Pentungan bela diri Dao. Mata Li Qiye bertanya-tanya setelah melihatnya. Dracoform terkejut mendengar ini, kamu mengetahuinya. Li Qiye terkekeh dan berkata, lebih dari itu. Jika aku tidak salah, bocahmu itu tertarik menemukan dan membuatnya. Dengan tepat, Dracoform mengangguk, tuan mudamu membantu pengadilan militer kami menemukan pentungan sehingga kami telah mencapai kesepakatan di sana. Li Qiye mencibir, kelompok orang bodoh. Jika leluhur bela dirimu mengetahuinya, dia akan menginjak-injak kalian semua, anak-anak yang tidak berbakti sampai mati. Kebodohan yang tidak dapat diperbaiki, kebodohan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Keserakahan yang luar biasa, Anda. Dracoform tidak menerima omelan keras ini dengan tenang. Orang-orang tidak mengenali nama senjata ini meskipun tahu bahwa senjata itu seharusnya cukup tangguh. Aku ingat sekarang, salah satu leluhur yang berpengetahuan luas berteriak, menurut legenda, setelah menciptakan Vermilion, leluhur bela diri menggunakan matahari dan bulan untuk membuat senjata. Sejak awal, fenomena visual berkecamuk di mana-mana. Leluhur bela diri berusaha keras untuk membuatnya tetapi tidak ada yang menggunakannya nanti. Dia memberi nama, Martial Dao Truncheon. Orang-orang saling melirik. Senjata yang diciptakan oleh nenek moyang selain memiliki fenomena visual, ia harus memiliki potensi destruktif yang luar biasa. Kenapa dia tidak pernah menggunakannya sebelumnya? Apa alasan balik ini? Nenek moyang sambil terus melihat senjatanya, ketika saya membaca teksnya, saya berpikir bahwa generasi mendatang mengarang cerita ini, siapa yang mengira bahwa dia memang menciptakannya dan pengadilan militer akan dapat menyala. Dracoform tidak berkomentar dan terus menatap Li Qiye. Sistemnya memiliki tulisan tentang pentungan. Apalagi disebutkan bahwa nenek moyang telah meninggalkannya di sini tetapi tidak ada yang bisa berlokasi di masa lalu. Terlebih lagi, nenek moyang dari berbagai generasi percaya bahwa kekuatan pentungan ini jauh lebih dari sekedar senjata leluhur biasa. Oleh karena itu, mereka selalu mencarinya meski kurang berhasil. Saat ini, Mu Shaochen telah dipasang untuk mereka sehingga mereka memberikan janji. Karena mereka berhutang budi padanya, Dracoform juga mendukung penuh para pemuda. Baiklah, sudah berakhir ini. Dia berteriak sambil mengarahkan pentungan ke arah Li Qiye. Li Qiye menggelengkan kepalanya, bodoh, meskipun ini tidak berakhir hari ini,
pengadilan militermu masih berakhir karena kamu dengan bodohnya telah mengundang serigala ke rumahmu sendiri. Jangan mencoba menakut-nakuti kami, jelaskan lebih lanjut. Dracoform menjadi serius saat ini, juga memikirkan sesuatu yang salah tapi dia tidak bisa menunjukkannya dengan tepat. Jangan khawatir, kamu akan segera melihatnya. Li Qiye berkata sambil menatap cakrawala. Gemuruh. Seluruh pengadilan militer tiba-tiba berguncang dengan intensitas yang semakin meningkat, tampaknya di ambang kehancuran. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang jatuh ke tanah sementara gunung dan sungai runtuh. Ini sangat menakutkan para ahli dari Vermilion di lingkungan tersebut. Dunia berguncang seolah ini adalah akhir zaman bagi Vermilion. Ketidaksesuaian menyegel area itu dengan benang hitam yang keluar dari tanah. Mereka berkumpul di langit, sepertinya sedang menjalin jaring-jaring besar. Apa yang sedang terjadi? Para anggota Vermilion ketakutan, baik para kekhawatiran maupun manusia. Naluri memberitahu mereka bahwa bahaya akan datang, dan bahaya itu benar-benar menakutkan, dan mereka harus lari sekarang. Apa yang terjadi? Dewa bela diri Dracoform juga bingung. Dia melihat sekeliling dengan seperti lampu yang berakhir di dunia. Retakan. Tanah Dao Sistem tiba-tiba memiliki jurang yang besar, mungkin di ambang kehancuran. Gemuruh, menimbulkan keras datang dengan lebih banyak retakan. Gunung dan sungai dalam sistem juga turun. Apa-apaan, makhluk hidup lari dari rumahnya. Ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa rumah mereka telah hilang, digantikan oleh lubang-lubang besar. Tidak ada yang tahu sumber musibah ini. Terlebih lagi Dracoform tidak dapat menentukannya dengan tepat dalam waktu singkat itu. Sepertinya ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawah tanah. Meskipun belum muncul, energi gelap ini menyerupai vitalitas yang melonjak, semacam kebangkitan. Tanah di bawah pelataran tiba-tiba berbentuk gundukan, lalu menjadi gunung lumpur. Dengan suara keras, sebuah pagoda akhirnya terbang dengan ledakan puing. Pagoda ini diukir dari sebongkah batu. Yang asli pasti sangat besar. Itu memiliki gaya kuno. Meskipun terkubur di bawah tanah, itu jelas terlihat usang. Lebih penting lagi, banyak rune terukir di permukaan. Masing-masing megah dengan dimensinya masing-masing. Hanya satu saja yang dapat menyegel seluruh domain. Bisa dikatakan pagoda ini bisa memenjarakan semua kejahatan di dunia ini, Raja Iblis atau apapun. Entah sudah berapa lama terkubur di sana. Meskipun rune masih bersinar, cahayanya lemah. Waktu telah mencakup kekuatan rune. Jelas sekali bahwa pada periode awal, rune ini pasti bersinar cemerlang dengan cahaya keemasan, lebih dari cukup untuk menekan kota. Rune nenek-nenek moyang, dimaksudkan untuk kenang-kenangan. Seorang leluhur mengenali tipe rune. Satu bab dimaksudkan untuk hukuman penjara. Orang-orang bergidik setelah mendengar ini. Seorang nenek-nenek benar-benar mengukir rune ini. Apa yang ingin dia penjarakan? Semua orang menyaksikan pagoda itu perlahan-lahan meninggalkan tanah dengan napas tertahan. Ada orang di bawah pagoda. Seorang pengamat bermata elang memperhatikan dua orang berjuang untuk mendorong pagoda itu dari tanah, mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan akhirnya berhasil mengeluarkannya. Itu Mu Shao Chen dan Heavenland Viper. Penonton menjadi terkejut. Beberapa waktu yang lalu, semua orang memperhatikan Li Qiye dan Dracoform, tidak ada yang memperhatikan Mu Shao Chen dan Heavenland Viper menyatakan pergi. Li Qiye adalah satu-satunya orang yang tenang dan berbicara sambil melihat ke arah pagoda, seseorang mungkin bisa selamat dari tindakan dewa, tapi bukan bencana yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak menganggap ini mengejutkan. Semua sesuai harapannya. Keponakan yang berbudi luhur, kenapa kamu melakukan ini? Dracoform merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan saat menatap pagoda itu tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Haha, Dewa Perang, aku lupa kontennya, ini adalah hadiah besar untukmu dan sistemmu. Shao Chen tertawa riuh dan berkata, oh, ini juga hadiah untuk Myriad Lineage. Hari ini benar-benar hari yang menggembirakan bagi saya, dua perayaan sekaligus. Saya tidak hanya akan menikahi istri yang cantik tetapi yang lebih penting, saya akan menjadi penguasa yang menyatukan segudang. Setelah menyatakan ini, dia dan Heavenland Viper langsung mundur dari Vermilion. Dracoform terkejut, mengetahui bahwa ini bukanlah perkembangan yang baik. Mendengarkan lainnya juga menarik napas dalam-dalam, menyatukan segudang ambisi yang menakutkan. Berdengung, pagoda itu memancarkan sinar cahaya, tidak sama dengan rune yang diukir.
Kali ini adalah cahaya dari afinitas gelap. Mereka tampaknya muncul dan merembes keluar dari pagoda, mencuci rune di permukaan. Saat kegelapan semakin kuat, cahaya rune semakin redup sebelum menghilang sama sekali. Rune-rune itu mulai berhamburan ke tanah seperti butiran pasir, mengeluarkan suara gemerisik. Ketika mereka pergi, pagoda itu retak di mana-mana, hampir seolah-olah runtuh oleh ada makhluk jahat yang akan keluar. Tidak baik, Dracophom berteriak tapi sudah terlambat setelah dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ledakan, puing-puing beterbangan setelah runtuhnya pagoda. Semua orang merasakan gelombang pasang kegelapan melanda dunia. Vermilion sama sekali tidak memiliki cahaya yang membuat penonton takjub. Namun, kegelapan ini datang dengan cepat dan pergi juga dengan cepat. Itu dibatalkan dan langit cerah kembali ke Vermilion. Begitu orang-orang sudah tenang, mereka melihat seorang pria berdiri di tempat pagoda dulu berada. Makhluk ini benar-benar hitam, menyat dengan kegelapan, tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Jubahnya berkibar tertiup angin, tampak seperti terbuat dari kondensasi kegelapan. Gelombang gelap bisa kembali kapan saja ketika orang-orang menatap pria ini. Terlepas dari seberapa kuatnya seseorang, mereka tidak dapat melihat melalui makhluk gelap ini untuk melihat wajahnya. Dia menyatu dengan kegelapan, perasaan yang ada di mana-mana meresap. Orang-orang secara lahiriah bergidik meskipun dia tidak memancarkan aura menakutkan. Dracophom merasakan hal yang sama. Intuisi memberitahu mereka bahwa ini adalah penguasa kegelapan, yang memiliki kekuatan afinitas ini. Anehnya, Dracophom menganggap orang ini sangat familiar seolah-olah dia pernah melihat pria itu sebelumnya. Apa, tidak, mungkinkah? Dia menjadi terkejut setelah menduga berani muncul di benak saya, mengapa orang ini begitu familiar? Kamu benar, Li Qiye menjawabnya, itu adalah nenek moyangmu, marsial leluhur. Apa? Kerumunan meledak dalam kehebohan. Bahkan kekuatan leluhur pun tercengang. Mustahil, jangan menodai nenek moyang saya. Dracophom dengan keras menyangkal meski memiliki pemikiran yang sama. Ini tidak masuk akal, itu tidak mungkin marsial leluhur, bukankah dia sudah naik sejak lama? Salah satu leluhur bertanya. Dracophom membantah pernyataan Li Qiye tapi dia tidak yakin. Orang ini benar-benar terlalu familiar meski wajahnya diselimuti kegelapan. Namun, sosok itu tetap seperti lukisan nenek-nenek moyang mereka. Tepatnya, ini adalah bagian dari nenek-nenekmu. Li Qiye dengan santai berkata, dia menggunakan seni bela diri sebagai jalannya, sehingga menghasilkan kecenderungan kekerasan. Saat dia meraih yang tertinggi, hati dan pikirannya melahirkan kelemahan mental, atau iblis, dianggap puncak membutuhkan pengusiran iblis hati ini, jadi dia menggunakan metode yang hebat untuk melakukannya setelah menjadi nenek moyang. Sayangnya, tren kekerasan telah mengakar dan menjadi bagian dari nenek moyang Anda. Mengusir benda ini sama saja. Dengan memotong lengannya sendiri, memotong sebagian dari grand daunnya. Karena hubungan dekat ini, nenek moyang Anda tidak dapat membunuhnya, atau grand dao miliknya akan hancur. Oleh karena itu, dia datang dengan menyegelnya di bawah pengadilan militer, menggunakan seluruh kekuatan tempat ini untuk menekannya. Pada saat yang sama, dia menyempurnakan senjata penekan dengan nama, Martial Dao Truncheon. Senjata ini memiliki 12 variasinya. Dia ingin menggunakan iman dan penyembahan keturunannya bersama dengan kekuatan waktu untuk menghancurkan iblis hati yang dipenjara ini. Sayangnya, keturunannya terlalu serakah, menginginkan artefak yang kuat ini tanpa mengetahui cerita sebenarnya. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tertawa saat ini. Dia menceritakan kisah ini dari awal sampai akhir seolah-olah dia melihatnya dengan matanya sendiri saat itu. Dracophom menjadi telapak tangan dan mencengkeram pentungan itu lebih erat. Nenek moyang sebelumnya semua tahu bahwa nenek-nenek moyang mereka telah menguburkan senjata yang menakjubkan tetapi tidak mengetahui kenyamanan. Hal ini dapat dimengerti karena tidak tertulis. Marsial leluhur sendiri memilih untuk tidak membocorkannya. Murid langsungnya mengetahui hal itu tetapi tidak dapat benar-benar mencatatnya untuk generasi mendatang karena akan menodai reputasinya. Dengan demikian, informasi di balik senjata yang terkubur ini tetap dirahasiakan. Hahaha, Li, kamu adalah orang lain, tahu banyak tentang ini. Mu Shaochen yang berada jauh dari pengadilan militer tertawa, saya telah membaca banyak gulungan dan mengunjungi begitu banyak sistem dan hanya mendapat sedikit petunjuk, namun Anda mengetahuinya seperti telapak tangan Anda.
Luar biasa sekali, pantas menjadi rival terbesarku. Jadi ternyata Mu Shao Chen mengetahui rahasia ini dan memanfaatkan keserakahan Dracoform dan yang lainnya. Dengan bantuan pengadilan militer, dia mampu menggali pentungan dan menemukan pagoda. Nenek moyang dan Dracoform sangat gembira setelah menemukan pentungan, senjata terkuat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Mereka tidak menyangka akan dimanfaatkan oleh Shao Chen dengan cara seperti ini. Dracoform meringis jelek, reputasinya yang diperoleh dengan susah payah hancur begitu saja, ditipu oleh seorang junior. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sainganku. Li Qiye tidak menatap dan berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, Li, teruslah berpura-pura sombong. Shao Chen berkata, tunggu sampai iblis hati ini memulihkan vitalitas dan kekuatannya, dia akan melanda seluruh dunia. Segudang akan berada di bawah kendali saya tidak hanya akan menyatukannya tetapi akan membunuh jalan kembali ke Imperial, saya akan membuatnya gemetar, sama untuk perempuan jalang yang berani melawan saya. Kalau kamu, Li, kamu hanya akan menjadi kerangka di bawah kakiku. Petik 2. Kedengarannya kamu memukul seperti anjing tanpa tuan dan harus lari dengan ekor terselip di antara kedua kakimu, tidak ada tempat lain untuk bersembunyi di sana jadi harus pergi ke Imperial. Li Qiye memposting, memperhatikan detailnya. Anda, Shao Chen langsung memerah, saya hanya memiliki keahlian saya. Aku tahu, hanya seekor anjing tunawisma. Li Qiye menyela pembenarannya. Orang-orang saling bertukar pandang. Mu Shao Chen, seorang tamu terhormat oleh banyak orang, diusir dari Imperial. Penonton merasa seperti baru saja menelan lalat dan menjadi sangat tidak nyaman. Meski begitu, mereka tidak bisa mengungkapkan rasa kecewa mereka saat ini. Pada saat ini, sosok hitam itu muncul kembali setelah beberapa saat bersantai. Ia mendarat dan menyentuh tanah, sepertinya terpikat dengan perasaan ini, kembali ke sini bersama tanah tercintanya. Berdengung, sayangnya, tanah dan dedaunan yang disentuh tangan ini langsung berubah menjadi abu hitam. Ia berdiri dan membuka mulutnya, ingin memanaskan seluruh pengadilan militer. Ia menghirup dan kekuatan tanah, cahaya tak berujung, energi sejati di sekitarnya, semuanya tersedot ke dalam mulut. 1000 mil berubah gurun menjadi tak bernyawa. Bentang alam dan tumbuh-tumbuhan yang menakjubkan, burung dan ikan, manusia dan petani, semuanya dimakan dan menjadi debu. Memperbaiki. Ketika kekuatan memperkuat ini mencapai wilayah klan yang kuat, formasi kerajaan yang tertinggal langsung diaktifkan. Pedang ilahi melesat ke langit sementara semua ahlinya meraung, mendorong vitalitas mereka ke dalam formasi untuk menghentikan hati iblis. Ledakan. Ini tidak ada maksudnya karena formasi kehancuran langsung hancur sebelum kekuatan. Klan itu dihancurkan. Semua makhluk hidup di sana dimakan. Wilayah klan pun berubah menjadi tanah kematian. Saat ia terus menghirup, semakin banyak daratan yang mengalami nasib seperti ini. Meskipun wilayah-wilayah ini hanya merupakan sebagian kecil dari sistem, ini hanyalah permulaan. Dengan kecepatan memasaknya yang luar biasa, tidak butuh waktu lama bagi makhluk ini untuk menyajikan segalanya. Hahaha, begitu dia mengobarkan vermilion, dia akan menjadi leluhur bela diri yang hidup. Siapa yang bisa menghentikan kegilaannya? Mu Shao Chen tertawa. Semua orang tersentak. Hati iblis ini benar-benar menakutkan dan akan membawa malapetaka bagi seluruh dunia, tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Mati, leluhur bela diri Dracoform meraung sebelum melintasi ruang angkasa, langsung muncul di atas hati iblis. Ledakan, pentungan itu runtuh dan melanggar banyak sekali hukum, tidak ada yang bisa menghentikan momentumnya. Namun iblis hati hanya mengangkat tangannya untuk menghadapi pukulan itu secara langsung. Retakan. Tangan makhluk itu hancur. Senjata itu bahkan meninggalkan bekas di lengan. Tanda itu kemudian diangkat ke dadanya dan membuat makhluk itu gemetar. Serangan dari Dracoform ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Bagaimanapun, dia sendiri sangat kuat dan pentungan itu dibuat untuk menekan iblis hati ini. Orang-orang menghela napas lega. Paling tidak, mereka melihat harapan untuk dihentikan. Iblis hati ini tidak lemah tetapi durasi yang lama dan kekuatan penekannya hampir menghancurkannya. Kehancuran tiak bisa dihindari jika Mu Shao Chen tidak membiarkannya keluar. Ia menghirup lagi dan kali ini memanaskan 100.000 mil daratan. Kekuatannya melonjak saat cahaya gelap di sekitarnya semakin kuat. Pelahapnya tentu saja membuat takut para penonton.
Bagian yang paling menakutkan adalah setelah menyerap 100.000 juta tanah dan kehidupan, hati iblis jelas menjadi lebih kuat. Tangan yang patah itu kembali normal tanpa satu pun luka. Cedera yang lebih parah, segel di dada, tidak bisa bertahan. Itu terguncang dan jatuh ke tanah. Seperti yang dikatakan Mu Shao Chen sebelumnya, semakin banyak diserap, semakin kuat jadinya. Pada akhirnya, mungkin itu bisa menjadi tandingan marsial leluhur. Vermilion secara pribadi dibuat oleh marsial leluhur sementara dia adalah bagian dari leluhur. Jadi, seluruh sistemnya sangat bergizi, siapa yang bisa menandinginya setelah dia selesai menyiapkannya. Seorang leluhur gemetar ketakutan. Semua orang merasakan ketakutan yang sama. Iblis hati yang setingkat dengan nenek moyang akan mampu menyapu segudang tanpa perlawanan apapun. Tanpa ada nenek moyang orang lain yang bertindak, banyak sistem akan runtuh. Akan mudah bagi Mu Shao Chen untuk menyatukan Myriad pada saat itu. Ledakan. Pukulan kedua datang, menggunakan seluruh energi Dracoform yang sebenarnya. Pentungan menjadi seterang dan sepanas matahari, tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan sistem kekuatan dan pentungan yang tak dilawan, pukulan ini memiliki kekuatan yang tak dilawan. Apalagi sebelum mengenai kepala iblis, ruang dan dao diledakkan dengan ledakan keras. Iblis masih memilih untuk memblokirnya lagi dengan tangannya. Suara retakan tulang yang sama terdengar seperti sebelumnya. Namun, lengannya hanya tertekuk kali ini, tidak sepenuhnya hancur seperti masa lalu. Iblis ini telah menjadi beberapa kali lebih kuat dibandingkan percobaan terakhir. Dracoform terkejut. Jika ini terus berlanjut, iblis ini akan menjadi tidak stabil. Ledakan. Tubuh Dracoform menjadi cemerlang dengan pancaran sinar yang melonjak ke langit, penuh keilahian. Pentungannya lebih menjadi panas dan bersinar juga. Dia tampak seperti matahari besar yang menyinari dunia. Penonton merasa sulit untuk membuka mata. Bang, bang, kilatan petir menari-nari di langit saat dia melemparkan pentungan. Peter Leo, setelah seruan perangnya, pentungan melepaskan salah satu dari 12 variasi. Senjata tersebut selalu mengandung misteri dari teknik tersebut, sehingga ketika terjadi banjir yang mengerikan, sambaran petir langsung menenggelamkan dunia. Orang bisa mendengar suara gemuruh yang tajam di antara arus petir. Leo membangun keluar dan menghancurkan kehancuran. Cakarnya mampu merobek apapun hingga berkeping-keping. Ledakan, dipecat, dipecat, dipecat. Arus petir menyambar jantung iblis sementara Leo besar juga menancapkan cakarnya jauh di dalam. Mengucur karena darah makhluk itu dirusak oleh dua pelanggaran yang terpisah. Dadanya hampir terkoyak. Iblis mengaum dengan marah dan membuka mulut untuk menyedot wilayah sejauh 300.000 mil sekarang. Hanya butuh sekejap mata sebelum tanah ini menjadi tandus. Begitu banyak nyawa yang berubah menjadi abu dan membuat banyak orang ketakutan. Bang! Iblis mengangkat tangan dan hukum pun dipatuhi. Seekor gajah raksasa datang menghentak. Gajah penyeberangan sungai, salah satu dari 12 variasi. Iblis yang dulunya adalah bagian dari leluhur bela diri secara alami tahu cara menggunakan 12 variasi. Terlebih lagi, gerakan khusus ini membawa gaya kuno, tampak lebih murni, lebih akurat, dan selaras dengan Grand Dao dibandingkan dengan Dracoform. Gajah itu menendang Leo hingga terbang dengan satu kukunya dan mengincar Dracoform dengan kuku lainnya. Oh, pentungan itu terbang keluar dari tangan Dracoform lagi saat dia meraung, naga penghuni jurang neraka. Seekor naga melompat dan melingkar di langit, menutup segala arah untuk menghentikan hentakan yang datang. Ledakan, bintang-bintang dan planet-planet mati saat kuku itu mendarat di atas pelindung naga. Leluhur bela diri dengan terhuyung mundur tetapi penutupannya masih berhasil. Iblis membuka mulutnya lagi untuk menikmati esensi dunia dan umur panjang segala sesuatu. Kotoran, penggarap dan bahkan nenek moyang dari Vermilions mulai berlari, tidak menginginkan apapun selain pergi dari tempat ini. Sayangnya, tidak ada jalan keluar. Pelahap berikutnya mengubah tanah seluas 300.000 juta menjadi ketiadaan bersama dengan semua makhluk hidup di sana. Vitalitas dan kekuatan mereka berubah menjadi energi paling murni yang mengalir ke mulut iblis. Ledakan, bayangan yang tak berujung di langit di atas sebelum berkumpul untuk menciptakan seekor ular besar. Ular besar ini menyerap dan menyukai yin dan yang. Ia memiliki afinitas yin yang kuat dengan nafas dingin yang mampu mengurangi matahari. Ular kematian, Dracoform berteriak keheranan.
Ini adalah teknik lain yang hilang dari 12 variasi yang dilakukan oleh iblis ini. Senior, bukankah kalian semua mencoba mencari variasi ini? Di sini, saya menunjukkannya kepada Anda sekarang, tidak perlu berterima kasih kepada saya, itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Shao Chen tertawa dan berkata, suasana hati, Dracoform sedang buruk. Mereka membawa pulang seekor serigala, ingin menggunakan bakat tertingginya untuk menemukan seni yang hilang. Siapa sangka hal itu hanya membawa malapetaka bagi istananya. Meski marah, dia tidak punya waktu untuk berduka dengan Shao Chen saat ini. Ular itu tampak berputar dan melompat ke depan seperti bor, langsung menembus langit dengan ketajaman yang tak terbendung. Ledakan. Meskipun Dracoform telah mengumpulkan seluruh kekuatan pada naga itu, dia tetap tidak bisa menghentikan gerakan khusus ini. Perisainya hancur dan dia terlempar sambil muntah darah. Mengaktifkan. Dia tidak punya pilihan selain mengaum. Dadanya menjadi cerah, seolah membentuk pusaran air. Sisa tubuhnya sambil terbakar memancarkan sinar berdarah. Seseorang bahkan dapat mendengar suara mendesis dari sesuatu yang terbakar. Ketika dia membuka matanya, tampak seperti sepasang batu rubi, dua dunia berwarna merah. Semua orang bisa merasakan kekuatan tirani yang mendominasi wilayah tersebut. Dia sepertinya menjadi gila. Dia membakar darah dan umur aslinya. Seorang leluhur di dekatnya, dia ingin menurunkan benda itu bagaimana caranya. Bahkan jika dia bisa membunuhnya, dia akan kehilangan banyak umurnya. Dracoform menggunakan pentungan lagi sambil berteriak, harimau putih pemutus giok. Teknik ini mengandung afinitas yang luar biasa. Seekor harimau putih muncul dengan cakar yang cukup tajam untuk membunuh para dewa dan iblis, menghancurkan segalanya di dunia. Oh, iblis membalas dengan naga penghuni jurang neraka. Itu melingkari dan bertindak sebagai perisai. Ledakan. Cakar harimau itu dengan kejamnya melindungi perisainya. Retakan. Perisai drakonik mulai retak dan bisa runtuh kapan saja. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Jika Dracoform berhasil menembus pertahanan iblis, afinitas yang dari harimau putih ini mungkin mampu menahan kegelapan dan memenggal kepala monster tersebut. Kemenangan dan kekalahan bergantung pada langkah ini karena Dracoform membakar umur dan darahnya sendiri, sepertinya dia ingin turun bersama monster itu. Langkah ini bisa dianggap sebagai yang terkuat. Jika itu tidak cukup, maka kekalahannya sudah pasti. Bukan hanya dia yang akan mati, namun seluruh anggota pengadilan militer juga akan goyah. Oh, iblis menggeram dan melebarkan rahangnya, ingin melahap seluruh Vermilion agar menjadi lebih kuat. Gemuruh. Pengadilan mengeluarkan undang-undang yang cemerlang di seluruh negeri. Hukum-hukum ini terjalin bersama untuk membentuk rantai besi ilahi, yang ingin menutup area tersebut sambil mengeluarkan suara engkol yang keras. Semua nenek moyang Vermilion mengaktifkan kekuatan sistem untuk menciptakan hukum dari sumber Dao dan mencegah iblis menyerap lebih banyak energi. Perkenalan keras pun terjadi dalam perjuangan ini. Di satu sisi ada rantai penyegel dan di sisi lain, iblis terus menelan segala yang bisa ditelannya. Namun, iblis dulunya adalah bagian dari leluhur bela diri. Pada akhirnya rantai tersebut gagal dan putus berkeping-keping. Esensi duniawi dan banyak makhluk dilahap. Kali ini, radius 1 juta. Penonton merasa ngeri. Saat iblis ini semakin kuat, nafsu makannya pun meningkat. Hanya satu tarikan napas saja sudah cukup untuk menempuh jarak yang begitu jauh sekarang. Ledakan. Dengan cahaya hitam yang lebih menarik, naganya menghempaskan harimau putih. Makhluk itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Benda itu kemudian menciptakan monster gemuk dengan mulut yang cukup besar untuk memakan semuanya. Orang rakus yang memanaskan bulan. Dracoform dikejutkan lagi oleh salah satu variasi mereka yang hilang. Ledakan. Monster ini menelan harimau putih sehingga Dracoform mendapat serangan balik. Tubuhnya meledak dengan potongan daging beterbangan. Kemana-mana, nasib aslinya jatuh ke tanah seperti bintang jatuh dan menembus tanah. Penonton sama sekali tidak ingin melihat perkembangan ini. Mu Shao Chen merasa bangga, haha, sepertinya istanamu tidak akan bisa menikmati hadiahku untuk mengembalikan variasi ini. Kerumunan itu membayangkannya. Vermilion menyebabkan ini pada diri mereka sendiri. Bam, nasib Dracoform yang sebenarnya keluar dari lubang. Sekarang hanya ada sedikit redup. Berdengung, dia menciptakan tubuhnya lagi. Sayangnya, auranya beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Tangan seniman bela diri itu gemetar saat memegang pentungan.
Ia merasa takut karena tidak mempunyai kekuatan untuk melawan lagi. Dia membakar umur dan darah aslinya namun masih gagal menandingi iblis hati itu, kehilangan tubuhnya dalam proses. Vitalitasnya yang melemahkan menurunkan potensi pertarungannya. Bahkan jika dia bisa mencapai kondisi puncaknya lagi, hati iblis telah tumbuh jauh lebih kuat sekarang. Tentu saja, dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri tetapi dia tidak bisa menyaksikan kehancuran Vermilion miliknya, terutama ketika dia adalah kontributor utamanya. Bagaimana dia bisa berani bertemu leluhurnya di akhirat? Sudah berakhir, Dewa Bela Diri Dracofom tidak bisa bertarung lagi. Para leluhur saling melirik setelah melihat perkembangan mengerikan ini bagi Vermilion dan Myriad. Vermilion akan segera dihancurkan, dan nasib yang sama mungkin terjadi pada Myriad Lineage. Mereka merasa bahwa ketika iblis hati ini mencapai kekuatan yang sama dengan leluhur bela diri, siapa yang sebenarnya bisa menghentikan bencana ini? Sayangnya, tidak ada yang bisa membantu Dracofom saat ini karena melakukan itu sama saja dengan bunuh diri, sama sekali tidak ada gunanya. Bahkan ahli nomor satu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Yang lain akan datang dan mati seketika. Kesempurnaan di sini tidak bisa ditutupi hanya dengan angka murni. Hanya Li Qiye yang santai saat menyaksikan semua ini. Bangsawan muda, selamatkan pengadilan bela diri Vermilion kami. Wu Bingning diam-diam memohon sambil berdiri di sana. Karena bencana tersebut, para leluhur telah melepaskannya. Dia hanya membalas senyumannya. Dia memegang tangannya erat-erat dan melanjutkan, bangsawan muda, hanya Anda yang dapat membantu kami, tolong selamatkan sistem kami. Gadis bodoh. Dia dengan lembut membekukan rambut lembutnya dan berkata, bagaimana aku bisa menolakmu? Dia melepaskan tangannya dan mulai berjalan menuju hati iblis. Yang paling ganas, dia akan mencobanya. Kerumunan orang terkejut. Beberapa memiliki ekspresi aneh dan kompleks di wajah mereka. Sebelumnya, Verces bertarung melawan Dracofom sampai mati. Tapi sekarang, dia ingin menyelamatkan Vermilion. Mereka sama sekali tidak mengharapkan perkembangan mendadak ini. Meski begitu, masyarakat bisa menghela nafas lega. Mungkin Verces adalah satu-satunya orang di Myriad yang bisa mengalahkan iblis hati ini karena dia sangat tak terduga. Tentu saja, mereka tidak lagi memandangnya sebagai pria yang galak dan tidak masuk akal, lebih sebagai calon penyelamat pada saat ini. Dia harus melakukannya, atau semuanya akan berakhir untuk Myriad. Beberapa orang berkumpul kedua telapak tangan dan mulai berdoa. Mereka tidak dapat menemukan orang lain yang lebih kuat darinya saat ini. Jika dia kalah, maka tidak ada yang bisa menghentikan hati iblis ini untuk membuat kekacauan di Myriad Lineage. Akibatnya, banyak sistem akan gagal. Iblis hati segera kembali dengan serius. Meskipun seseorang tidak dapat melihat dengan jelas ciri-cirinya, reaksi ini adalah rasa takut. Ia masih jauh lebih rendah dari leluhur bela diri, namun sebagai bagian dari nenek moyang ini, ia dapat dianggap sebagai makhluk yang berada pada level yang sama. Naluri dan intuisinya melebihi orang lain. Oleh karena itu, meskipun Li Qiye terlihat tidak berbahaya, makhluk itu memandangnya sebagai ancaman yang mengerikan, yang terbesar. Lebih tepatnya seperti itu, jika tidak, akan sangat mengarahkan jika memiliki hati iblis yang begitu bodoh. Li Qiye mendengus. Iblis mencoba melihat ke dalam Li Qiye tetapi ini tidak mungkin. Orang ini menyembunyikan segalanya, tidak ada yang bisa membacanya. Li Qiye, Mu Shaochen penuh gigi setelah melihat gangguan ini, kamu mencoba mencakup rencanaku lagi. Bukan itu saja, aku akan mengambil nyawa anjingmu juga, tapi jangan khawatir. Kamu tidak mati secepat itu. Saya akan memastikan klan Anda dapat mendengar Anda berteriak. Mereka, bersama semua musuhku, akan segera gemetar karena aku akan naik ke kekaisaran. Li Qiye menjawab dengan senang hati. Ekspresi Mu Shaochen menjadi jelek setelah mendengarnya. Mu Shaochen menarik napas dalam-dalam dan mencibir, Li, ini hari terakhirmu sombong. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Anda tidak akan bisa membunuh iblis hati itu karena dia akan tumbuh semakin kuat setelah melahap seluruh Vermilion. Kematianmu akan segera terjadi, aku akan menunggumu mengerang dan memohon. Dia tertawa riuh setelah menyatakan ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya, hanya seekor katak di bawah sumur. Setan satu hati sudah cukup bagimu untuk berpuas diri seperti ini. Di mata saya, belum lagi hal ini, marsial leluhur sendiri tidak akan membuat perbedaan berada di sini.
Bodoh yang sombong, kamu tidak tahu betapa menakutkannya seorang nenek moyang. Ekspresi Mu Xiaochen menjadi gelap. Li Qiye dengan cepat memotongnya, hanya seorang nenek-nenek moyang, bukan makhluk abadi sejati. Hanya makhluk abadi sejati yang benar-benar tak terpecahkan, hal yang sama tidak berlaku untuk makhluk abadi. Anda, Xiaochen membayangkannya karena dia belum pernah melihat seseorang membuat pernyataan berani seperti sebelumnya. Siapa yang berani meremehkan nenek moyang, apalagi dengan sikap acuh tak acuh? Senior, tolong selamatkan Vermilion kami akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi Anda. Dracoform sendiri mulai memohon. Pada saat antara hidup dan mati ini, bahkan Dracoform yang sombong tidak punya pilihan selain memerintahkan kepalanya dan meminta bantuan Li Qiye. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berperang dan tidak bisa memikirkan rencana lain di luar ini untuk menyelamatkan pengadilan militernya. Reputasi dan kehormatan pribadi tidak ada artinya jika dia bisa menyelamatkan sistemnya. Semua orang menatap Li Qiye, tidak merasa terkejut dengan permintaan Dracoform. Bagaimanapun, sepertinya Verces adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan hati iblis. Jadi, masuk akal bagi seseorang dengan prioritas tertentu seperti Dracoform untuk meminta bantuan musuhnya. Namun, bocah nakalmu itu benar tentang satu hal. Li Qiye tersenyum, membunuh iblis hati itu tidaklah mudah. Lebih penting lagi, ini telah menjadi bagian dari sistem Vermilion Anda, jika mematikannya berarti sistem Anda akan mengalami PHP. Dracoform membeku, menyadari hal ini. Banyak sistem, sekali mengalami kemunduran, tidak akan pernah bisa bangkit kembali hingga benar-benar runtuh. Mungkin pengadilan militer Vermilion tidak akan ada di masa depan. Deklinasi masih lebih baik daripada kehancuran, tolong bantu kami, senior. Dracoform berbentuk gigi. Dia ingin melindungi Vermilion dengan cara apapun, meskipun itu berarti berlutut dan memohon pada Li Qiye. Itu tidak mungkin. Datang dari satu tempat, kembali ke tempat itu. Saya memang bisa mengembalikannya ke sistem Anda, tetapi saya kehilangan katalis untuk menyatukannya kembali ke daratan, kata Li Qiye. Dracoform menatap tanah rusak di hadapannya, hanya kesedihan dan kesedihan. Hatinya sakit sehingga dia memutuskan, saya akan menjadi katalisnya, lakukanlah, senior. Dia berlutut dengan ekspresi serius. Dia ingin menyerahkan dirinya sendiri. Ditambah lagi, bencana ini berasal dari dirinya sehingga dia harus mengakhirinya. Dia sudah menjadi orang berdosa sehingga hidupnya tidak berharga. Setidaknya dia bisa menyumbangkan sesuatu untuk Vermilion sekarang. Berikan aku pentungan. Li Qiye mengulurkan tangan. Dracoform melemparkan pentungan ke arah Li Qiye tanpa ragu-ragu. Li Qiye menangkapnya dan melakukan uji ayunan. Ini adalah martial Dao Truncheon yang ada sebagai alat penyegel, bukan hanya karena memiliki 12 variasi, kata Li Qiye. Iblis hati mundur memilih setelah melihat ini. Ia tidak peduli ketika Dracoform menggunakannya dan bahkan menggunakan tangan kosongnya untuk menghentikan serangannya. Itu karena Dracoform tidak memahami misteri pentungan, tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya. Hal ini tidak lagi terjadi pada Li Qiye. Hati iblis segera merasakan potensi yang mengerikan, niat membunuh yang dapat menembus hatinya. Ingatlah bahwa leluhur bela diri membuat pentungan ini khusus untuk menekan iblis hatinya. Hanya mereka yang bisa menggunakan kekuatan sebenarnya yang bisa benar-benar menarik hati iblis ini. Kalau tidak, seseorang yang berdiskusi dengan Dracoform tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Li Qiye dengan santai mengarahkan pentungan itu ke arah iblis hati dan tersenyum, jadilah anak yang baik dan menyerah atau haruskah aku memaksamu? Itu yang paling ganas bagimu, berani menyebut iblis hati ini anak baik. Kerumunan itu berpikir, iblis hati meraung. Kegelapan semakin membesar dan menyatu, menyebabkan ukurannya bertambah besar. Ia berdiri di sana seperti raksasa yang memandang rendah dunia. Hanya telapak tangan saja sudah cukup untuk menghancurkan pengadilan militer. Perjuangan yang sia-sia, kamu tidak lagi memperkuat sebelumnya tetapi meskipun kamu kuat, itu tidak ada artinya di hadapanku. Li Qiye menggelengkan kepalanya, seolah itu bukan masalah besar. Sikapnya yang santai membuat penonton terkejut. Mereka tenggelam dalam kekaguman karena hanya si ganas yang bisa bertindak seperti ini di dunia. Iblis mulai membuka mulut ke arah Vermilion untuk upaya pemakan lainnya. Hati-hati, dia menyerap. Banyak yang berteriak ngeri. Hati-hati. Dracoform juga terkejut.
Monster itu telah menjual 1 juta tanah dengan tegukan terakhir sehingga menjadi jauh lebih kuat. Mungkin kali ini bisa dengan mudah menempuh jarak 10 juta mil. Hanya beberapa upaya lagi dan seluruh sistem mereka akan selesai. Sangat memalukan lawanmu adalah aku. Li Qiye tersenyum dan merentangkan telapak tangannya secara alami. Rupanya hal itu melanggar tatanan dunia. Telapak tangannya berasal dari masa lalu sebelum lahirnya dunia. Ia melintasi ruang dan waktu, melepaskan kekacauan yang tak ada habisnya. Kekacauan ini menghasilkan hukum tertinggi yang bersatu membentuk kata pertama. Grand Dao ini unik dan tertinggi. Ledakan. Kata itu tercetak di atas tanah Vermilion dengan cara yang mempesona. Begitu saja, sistem Dao sepertinya tertahan dan stabil. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angin kencang menyapu tempat itu dengan kekuatan yang cukup untuk membelah gunung hingga setinggi pinggang. Sayangnya, keajaiban telah terjadi. Iblis terus menyedot tetapi sistemnya tidak menyentuh kali ini. Sebelumnya, esensi dan kehidupan duniawi akan langsung terkuras habis dan dimakan karena makhluk tersebut memiliki asal-usul yang sama dengan sistem, tidak ada yang bisa menghentikan proses itu sebelumnya, hingga saat ini. Li Qiye menggunakan kata dari pedang finalitasnya, sebuah kata tertinggi dari kitab suci surga, asal-muasal sebenarnya dari leluhur bela diri. Itu lebih tua dari Grand Dao-nya, lebih tua dari sumber Dao Vermilion, dan tentunya lebih tua dari hati iblis ini. Itu adalah asal mula usul yang benar dan terkuat. Dengan demikian, janjinya mencegah iblis hati menyerap esensi duniawi lebih lanjut. Apa? Semua orang menjadi ternganga tak percaya saat mereka menyaksikan ketidakefektifan iblis. Upaya sukses Li Qiye mengejutkan seluruh penonton. Yang paling ganas, dia harus mengubah gelarnya menjadi ahli nomor 1 mulai sekarang. Salah satu leluhur memuji. Pada saat ini, semua orang menyadari betapa kuatnya dia dibandingkan dengan dewa bela diri Dracoform. Dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar ini di Myriad. Sihir apa ini? Mu Shaochen sama terkejutnya dengan yang lainnya. Dia berharap iblis akan memakan seluruh Vermilion karena saat ini Vermilion tidak cukup kuat. Itu pasti bisa menyapu Myriad saat ini tetapi tidak imperial. Hanya dengan kembali ke puncak barulah ia tidak dapat dihentikan di sana juga. Saat ini, Li Qiye telah menghancurkan harapannya. Dia tidak akan pernah menerima ini. Tidak ada ilmu sihir seperti itu di dunia ini, bodoh. Li Qiye menggelengkan kepalanya, bakat hebat tapi tidak memiliki pengetahuan. Tidak ada bedanya dengan orang idiot. Anda, wajah Shaochen memerah namun dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap Li Qiye dengan marah. Iblis hati berteriak dengan marah. Ia mencoba yang terbaik untuk menyerap tetapi Vermilion tetap berdiri, tersegel sepenuhnya. Li Qiye mulai melayang di atas wilayah udara iblis hati dan menunjuk dengan pentungannya, saatnya berakhir ini. Ledakan. Makhluk itu menjerit lagi dan kehilangan sosoknya, berubah menjadi bentangan gelap yang menjulang tinggi ke arah Li Qiye. Dunia ini telah berubah menjadi dunia kegelapan, memutuskan untuk menyerang Li Qiye dengan afinitas ini. Kerumunan orang tercengang karena Li Qiye menghilang ke dalam kegelapan ini, tanpa cahaya, tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kegelapan abadi ini. Makhluk itu memilih untuk tidak menggunakan teknik, bahkan leher 12 variasinya. Ia memilih kegelapan untuk menjatuhkannya. Ketertarikan ini mencakup seluruh wilayah dengan cara yang ada di mana-mana. Itu akan berlangsung dari generasi ke generasi, satu siklus dan berikutnya. Itu telah menyegelnya sepenuhnya, tidak memungkinkan adanya jalan keluar. Meski hanya memiliki kelemahan mental, iblis ini tetap berasal dari leluhur bela diri. Ia mengetahui keberadaan yang menghadangnya sehingga memilih metode penyelesaian terbaik. 12 variasi itu tidak ada gunanya, tetapi menggunakan kegelapan untuk menyusup ke hati Dao pria itu mungkin bisa dilakukan. Bagaimanapun, bahkan yang terkuat pun akan memiliki celah di hati mereka. Infiltrasi yang berhasil akan memungkinkannya mengakar di hati Dao-nya. Pada saat itu, kemenangan tidak hanya akan berada dalam genggamannya, namun kemenangan juga akan semakin kuat dengan menggunakan hati Dao Li Qiye. Kegelapan di dalam hati. Dracoform menyadari niat makhluk itu dan mengetahui betapa berbahayanya hal ini. Iblis bisa tumbuh lebih kuat, menyebabkan Dracoform bergidik. Vermilion tidak hanya akan jatuh, tetapi banyak lainnya juga tidak akan lebih baik. Akankah Verces mampu melindungi hati Dao-nya? Kerumunan itu berdebar-debar.
Bagi banyak orang, mereka biasanya bisa bertarung melawan lawan yang lebih kuat tetapi mempertahankan hati jauh lebih sulit. Hahaha, kamu sudah selesai Li, kamu hanya akan menjadi boneka kegelapan, kamu sendiri tidak akan bisa melindungi hati Daomu. Mu Shaochen tertawa terbahak-bahak. Di matanya, seseorang yang sombong dan berjiwa besar seperti Li Qiye tidak akan memiliki mental yang kuat. Maaf mengecewakanmu, tapi tidak ada yang memiliki hati Dao yang lebih kuat dariku. Suara santai Li Qiye terdengar dari kegelapan. Berdengung, sinar cahaya menyebar dari jantung daunnya, menembus kegelapan. Li Qiye berdiri di tengah, sama sekali tidak terpengaruh oleh keheranan banyak orang. Nenek moyang mulai menarik napas dalam-dalam. Salah satu dari mereka berkata, hati Dao yang pantang menyer. Hanya sedikit yang bisa mencapai level ini, tidak hanya di Myriad tetapi juga di seluruh 3 dewa. Ayo pergi. Li Qiye mengangkat pentungan. Ledakan, itu memancarkan cahaya paling terang. Orang bisa mendengar harimauman, burung phoenix, dan naga. Fenomena visual dari binatang yang melayang di udara muncul. Makhluk ilahi yang sangat besar menyatu untuk membentuk totem kuno. Bentuk totem segudang. Dracoform berteriak. Dia hanya mendengar gerakan ini, belum pernah melihatnya karena tidak ada yang bisa menggunakannya selain nenek moyang mereka. Rumor mengatakan bahwa ini adalah kombinasi legendaris dari semua hukum dalam 12 variasi, evolusi terakhir menjadi totem tertinggi. Totem itu turun dengan cara yang tak berkesan dan tegas. Kegelapan kembali ke bentuk aslinya dan jatuh dari langit. Berdengung, totem itu juga membakar hamparan hitam ini. Tidak, iblis mengaum dengan marah. Ini adalah kata pertama, saatnya penyempurnaan. Li Qiye berteriak, totem mengeluarkan lebih banyak cahaya, mirip dengan minyak yang terbakar di danau di tengah malam. Namun, ini bukan sekadar proses yang melelahkan. Kegelapan disempurnakan menjadi esensi duniawi, kembali ke bentuk aslinya. Ini adalah energi yang telah dimakan makhluk itu sebelumnya dari Vermilion. Kerumunan tidak percaya, eksistensi hebat seperti iblis hati ini tidak bisa menahan sama sekali dan dimurnikan hidup-hidup. Totem Li Qiye benar-benar membuatnya indah. Benda ini dengan mudah mengalahkan Dracoform sebelumnya, tetapi ia terlihat sangat tidak berdaya di hadapan Li Qiye. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa besarnya dia setelah melihat ini. Meletus. Akhirnya, semua kegelapan dihaluskan. Esensi duniawi yang tak ada habisnya melonjak ke langit seperti tsunami. Ledakan. Pentungan yang diberdayakan oleh totem menembus seluruh lautan energi dan mulai jatuh. Sudah waktunya untuk menjadi katalisator. Li Qiye berteriak, saya pergi. Dracoform melompat ke langit dengan membungkuk ke depan lurus menuju pentungan yang turun. Dia memejamkan mata dan berdamai dengan dirinya sendiri, mengetahui apa yang akan terjadi dan tidak menyesal. Dia menciptakan bencana ini sehingga dia perlu memberikan sistemnya jawaban yang tepat, ingin menyembuhkan luka di negeri ini. Mengorbankan dirinya demi sistem adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk memaafkan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia akan hidup dalam bayang-bayang, selalu dilanda rasa bersalah. Brengsek, pentungan itu langsung menembus dadanya sepenuhnya. Ia membawa energi duniawi sejauh jutaan mil sehingga kekuatan penghancurnya sangat jelas. Engah, saat pentungan itu menembus dada Dracoform, dia berubah menjadi kabut darah sementara takdir aslinya dalam bentuk langit malam berbintang langsung meleleh ke dalam cairan optimis. Seniman bela diri menderita kematian yang sebenarnya saat ini dengan hancurnya nasibnya, tidak ada kesempatan untuk menciptakan kembali tubuhnya seperti yang terakhir kali. Sebuah tubuh dapat direkonstruksi tetapi tidak sepenuhnya menghancurkan nasib sebenarnya. Dalam sekejap mata, darah dengan potongan gemilang dari takdir menyatu dengan esensi duniawi. Darahnya menodai seluruh lautan esensi menjadi warna merah seolah mawar sedang mekar. Cahaya takdir sejatinya terus menyinari hal baru ini dengan sinar perak bagaikan jaring. Memperbaiki, jaring perak mengumpulkan semua darah. Kombinasi mereka berubah menjadi hukum merah, yang tampaknya dimurnikan dari darah asli. Begitu saja, ia memenuhi lautan esensi duniawi, tidak hanya menyatu di dalamnya. Ini bisa menghasilkan energi sebesar ini tanpa mengeluarkan sedikit pun. Ini semua terjadi begitu cepat bahkan sebelum pentungan itu sampai ke tanah. Ledakan, pentungan tidak hanya menembus lautan esensi, tetapi juga langsung tertancap di tanah. Dengan suara mendengung, hukum yang tercipta dari darah mulai mengarahkan esensi ke dalam sistem.
Jaring memungkinkan proses ini terjadi tanpa mengeluarkan energi apapun. Beberapa saat yang lalu, sesuatu mulai berubah pada tanah yang telah dikuasai oleh iblis hati. Itu tanpa kehidupan dan penuh energi kematian selama sekitar 1 juta mil. Namun saat ini, sentuhan warna hijau muncul di kanvas berwarna merah tersebut. Selain itu, ia menyebar dengan sangat cepat seolah-olah seorang pelukis ulung menambahkan lebih banyak guratan hijau. Tidak butuh waktu lama sebelum ia mengambil alih seluruh lukisan dengan megah. Tentu saja, ini hanyalah bayangan dari esensi duniawi. Pengorbanan Dracoform tidak sia-sia. Beliau berperan sebagai katalisator dan pembimbing agar hakikat duniawi dan kekuatan hidup dapat kembali ke negeri ini. Tanpa melakukan hal ini, tanah tandus akan berubah menjadi zona kematian di masa depan. Setelah menghabiskan hati iblis dan mengubahnya kembali ke sumbernya, dia membutuhkan seseorang untuk memimpin sisa makanan kembali ke daratan. Dracoform mengajukan diri untuk menjadi korban. Energi hijau terus berputar dan memenuhi daratan. Tanah yang mengering membuat pepohonan dan dedaunan bermunculan. Gunung dan sungai mulai terbentuk kembali. Pegunungan kembali dari puing-puing sementara air mengalir ke sungai. Tanah ini kembali terpenuhi dan vitalitas. Satu-satunya hal yang tidak bisa kembali adalah orang mati. Mereka telah berubah menjadi merokok, tidak ada jalan kembali dari itu. Ini hanyalah afinitas tertentu yang kembali ke sumbernya, bukan pembalikan sementara. Gunung dan sungai dapat dibangun kembali, namun manusia dan penggarap yang mati sudah tidak ada lagi. Meski begitu, ini adalah hasil terbaik yang bisa diharapkan oleh Vermilion. Selama tanah itu masih ada, kemungkinannya masih tak terbatas. Kehidupan akan berlipat ganda lagi di tempat pinggiran kota ini, menghasilkan daerah yang berkembang pesat. Para ahli di Vermilion mengungkapkan emosi saat menonton ini. Beberapa mulai menangis, yang lain menarik napas dalam-dalam dan lebih banyak lagi yang mulai merayakan. Banyak sekali yang terjatuh namun paling tidak, para penyintas yang beruntung masih menemukan harapan dan optimisme untuk masa depan. Para master sejati menghela napas dan memikirkan peristiwa yang terjadi. Sedikit lagi dan Vermilion akan berubah menjadi abu. Selanjutnya, Dewa Bela Diri Dracoform juga mati, akhir dari pakar nomor 1 di Myriad. Namun demikian, kisahnya adalah kisah penebusan dan kehormatan. Pada akhirnya, banyak anggota Vermilion yang masih memandangnya sebagai leluhur yang hebat. Semua akan kembali ke asal, termasuk iblis hati karena ia adalah bagian dari tempat ini juga. Li Qiye berkata datar sambil menatap tanah yang telah diremajakan. Karena iblis hati adalah bagian dari leluhur bela diri dan betapa lingkungannya dengan Vermilion, iblis juga menjadi bagian dari Vermilion setelah proses bersumpah. Keduanya, sampai batas tertentu, tidak dapat dikecualikan. Dengan demikian, Li Qiye tidak hanya mengembalikan esensi duniawi dan kekuatan hidup, tapi juga iblis hati ini. Kekuatannya akhirnya kembali ke negeri ini, menyatu dengan sistem. Itu adalah momen refleksi yang hening. Beberapa orang bertanya-tanya tentang tak terpecahkannya Li Qiye. Yang lain masih sedih dengan pengorbanan Dracoform. Bahkan dalam kondisi terkuatnya, Dracoform masih belum bisa menandingi hati iblis. Namun, Li Qiye hanya membutuhkan satu gerakan untuk menyampaikan iblis kembali ke asalnya sebelum membangun kembali tanah tersebut. Ini adalah tingkat yang menakutkan, benar-benar tak tersentuh di dunia ini. Semua orang menyadari sesuatu, yang paling ganas berada di luar imajinasi mereka. Kaisar abadi dan kaisar sejati bukanlah tandingannya. Hanya nenek moyang yang memenuhi syarat untuk diucapkan bersamaan dengannya. Pada saat yang sama, kematian Dracoform sangat menggemparkan. Meskipun dia bukan orang abadi pertama yang mati sejak Cloud Crossing Falcon God jatuh ke tangan Li Qiye beberapa waktu lalu, dampaknya tidak pada tingkat yang sama. Dracoform jauh lebih kuat dan pengorbanannya tentu saja membuat heboh penonton. Dewa Bela Diri mungkin telah melakukan kesalahan, tapi dia berani memikul tanggung jawabnya. Masih tetap terhormat seperti sebelumnya. Seorang leluhur dengan lembut menghela nafas dan berkata dengan hormat. Dracoform mungkin dibutakan oleh harta karun, tapi dia menggunakan hidupnya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Ini patut dihormati. Berangkat begitu cepat. Saat orang-orang sibuk memikirkan kenyamanannya, suara santai Li Qiye membangunkan mereka. Mu Shaochen dan Heaven Rain Viper berusaha melarikan diri. Mereka tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir. Sayangnya, musuh mereka adalah Li Qiye.
Meskipun penghindaran mereka cukup sembunyi-sembunyi, namun hal itu tidak dapat menghindari terbentuknya mata Li Qiye. Jika Li Qiye ingin mereka mati saat malam tiba, mereka tidak akan bisa hidup sampai keesokan harinya. Bersambung.